yaitu bioteknologi yang mengupayakan perlindungan lingkungan, ya. Kita tahu mencegah polusi kan ada konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Dan peran bioteknologi bisa di ketiga-tiganya. Misalnya mereduce yang bahan-bahan tidak ramah lingkungan kita ganti dengan yang biorenewable. Berarti bahan yang tidak ramah lingkungan jadi lebih sedikit penggunaannya, ya. Atau recycle, bahan yang biodegradable kita recycle jadi produk lain. Atau reuse. Nah, apakah nanti yang renewable tuh bisa di reuse lagi? Ya, tergantung kekuatannya, ya. Apa macam bioteknologinya yang tadi menggunakan bertujuan untuk memproteksi lingkungan? Bioteknologinya sebagian sudah kita pelajari, ya, misalnya bioteknologi pengolahan limbah, ya, untuk mengeliminasi bahan organik dalam air atau badan air, membuang logam berat dan sebagainya, ya, atau safety release, ya, bahan-bahan yang aman ke lingkungan, yang bisa mudah didegradasi, atau menggunakan bahan baku dari limbah organik. Nah, yang sekarang terkait juga dengan yang ini, kita diskusikan mengenai yang bio-based material, yang terutama bioplastik, biopulping, dan bahan-bahan kimia. Yang pertama yang bioplastik, ya, biokarbon. Kenapa dikatakan dia ramah lingkungan dan bisa menggantikan plastik berdasarkan bahan bakar fosil, ya. Kan kita tahu, ya, plastik-plastik polietilen, polipropilen, polistiren itu asalnya adalah dari destilasi minyak bumi, batu bara, gas-gas gitu ya yang dipolimerisasi, ya. Tapi ini bahan-bahan tadi bisa digantikan dengan polimer-polimer asal organisme hidup, terutama tumbuhan, ya, jagung, kedelai, tebu, ya, atau pohon-pohon, biomasa alga. Ini juga bisa menjadi, mereka menghasilkan gula-gula dan minyak yang kemudian bisa dipolimerisasi menjadi bahan-bahan serupa plastik konvensional, ya. Dan bagaimana mereka bisa mengurangi dampak lingkungan yang berbahaya, ya, terutama adalah rumah kaca atau carbon feedstock, ya. Nah, yang dimaksud mereka tuh bisa memperpendek siklus karbon dibandingkan dengan bahan baku dari bahan fosil adalah nih, kalau bahan-bahan tadi, ya, yang biorenewable kan berasal dari CO2 juga di udara, ya, yang difiksasi melalui fotosintesis. Waktunya 1-10 tahun. Artinya kalau kita nanam tumbuhan, misalnya jarak usia 3 tahun kita bisa panen menjadi gula-gula biomasa, jadi karbon baru. Tadi misalnya bioplastik gitu, ya. Sementara itu kalau yang bahan bakar fosil, yang karbon tadi di fotosintesis di tumbuhan, kemudian tumbuhan bahan bakar fosil ini kan asalnya dari tumbuhan atau biomasa hewan juga, ya, yang berusia lebih dari 1.000.000 tahun katanya, ya, kabarnya, ya. Ini dikatakan old carbon yang tidak bisa langsung dikembalikan karbonnya ke atmosfer, ya. Sementara kalau yang tumbuhan tadi yang kita tumbuhkan kemudian kita pakai, kemudian dia jadi plastik, lalu didegradasi, itu kembali lagi menjadi CO2, ya, dalam waktu yang singkat juga. Tidak harus menunggu puluhan tahun mengendap, kemudian
dikembalikan ke udara seperti membakar minyak gitu, ya kan? Jadi cepat diolahnya nih, di siklusnya nih cepat gitu ya. Dan ada yang sudah menghitung yang emisi pengurangan emisi karbon dioksida. Ini yang saya dapat dari Ramani Narayan Michigan State University. Ya. Di sini ini plastik biasa nih ya, PE, PET ya, ini plastik biasa. Ada mereka bisa menyebabkan karbon footprint atau jejak karbon ya yang ke udara gitu ya, berupa CO2 per 100 kg resin dihasilkan 300 kg CO2. Artinya 314 ya, kilogram emisi CO2 bisa direduksi untuk setiap 100 kg resin PE yang bahan baku fosil tadi digantikan oleh biokarbon. Nih kalau biokarbon tuh untuk 100 kg polimernya itu 0 karbon footprintnya, sementara kalau yang PE 314, PET 200 sekian nih gitu ya. Itu artinya bisa mengurangi, kalau pakai ini ya, bisa mengurangi sekian kilogram emisi karbon dioksida ya. Atau kalau mau dihitung pengurangannya ya, kalau ini bahkan bio-PE ini, bioplastik ini bahkan bisa mengurangi tuh minus 320 kalau ini mau dinolkan ya, misalnya penggunaan plastik biasa tuh 0 ya, tidak ada yang diemisikan, misalnya dia di recycle, dia dipakai lagi 0 kan. Tapi ini lebih menguntungkan bio-PE karena degradable ya kan. Kalau degradable berarti bisa didegradasi ya, mengurangi penggunaan yang berikutnya dari bahan itu lagi ya. Ini jadi nanti baca ya pro dan kontra dari bioplastik ya. Kontranya mereka GMO, memang GMO tuh berarti ada ininya lah ya, ada yang kontra lah ya, kalian tahu sendiri isu GMO ya. Terus biaya lebih mahal katanya, tapi kalau dilihat ongkos lingkungannya pasti hitung-hitungannya lebih jauh lebih menguntungkan yang bioplastik, walaupun dia menggunakan ongkos pupuk pestisida ya. Tapi kalau pakai minyak bumi batu bara kan nggak perlu pemupukan segala ya. Komposisinya bisa berasal dari tumbuhan, bahan tumbuhan di sini contohnya jagung, di sini kenaf itu tumbuhan yang diambil seratnya. Ini termasuk tumbuhan yang bisa menyerap CO2 paling tinggi ya dibandingkan tumbuhan yang lain, 3-9 kali. Jadi bisa mengabsorb CO2 ya. Makanya tadi malah bisa menguntungkan sebenarnya ya, bukan cuma zero tetapi minus, mengurangi CO2 dan bisa menjadi plastik yang kuat nih, 1,7 kali lebih kaku dan thermal deformation temperature. Cara bikinnya juga tentu tidak terlepas dari penggunaan bahan kimia tetap ya. Jadi starch, hidrolisis, glukosa, lalu difermentasi. Ini masih ada mikrobiologinya ya. Glukosa difermentasi jadi sodium laktat, jadi asam laktat. Baru kemudian asam laktat ini dipolimerisasi mulai dari jadi dilaktit, lalu kemudian polilaktit dan seterusnya. Ini produk ininya ya, skala besarnya ya. Yang terpenting di sini kalau sudah jadi produk akhir dia bisa dikomposkan ya, dikomposkan, didegradasi ya, berarti ini CO2-nya dikembalikan ke alam
itu kemudian difiksasi lagi melalui fotosintesis terusnya, jadi bersiklus gitu ya. Nah, contoh aplikasinya nih, bioplastik di industri otomotif. Contohnya nih, Toyota sudah menggunakan bioplastik dari Ricinus communis, tanaman jarak, minyaknya ya. Minyaknya diekstrak dari biji jarak, kemudian minyaknya jadi biji plastik nih ya. Biji plastik ini bisa jadi bagian tempat duduk mobil, bagian atapnya nih yang di interiornya, dan seterusnya ya. Juga ini produksi Mitsubishi ini namanya plastik Durabayo. Ya, ini juga berasal dari tumbuhan ya, yang dibuat sangat kuat dan unggul nih ya. Ini punya sifat unggul nih, Durabayo. Misalnya dia tahan panas, tahan pembakaran ya, kekuatannya permukaannya juga ya, anti scratch dan seterusnya ya, transparansinya excellent ya, dan seterusnya, sehingga dia bisa dipakai untuk interior mobil juga, sama seperti yang tadi produksi Toyota ya. Ini misalnya dia di mobil balap Renault ya, dia pakai bagian speedometernya tuh dari Durabayo. Tetapi Durabayo ini not biodegradable, karena memang sengaja dibuat durability-nya tinggi ya, kekuatan ininya lama nih. Kalau mobil mungkin sekali ini mobil 10 tahun kali ya umurnya ya, bisa dipakai. Nah, mungkin ini dia not biodegradable-nya selama mungkin 10 tahun gitu ya. Jangan sampai setahun, nanti kalian lagi naik motor atau naik mobil tiba-tiba parkir di tempat panas ya, atau lama-lama jadi meleleh nih ininya, kan gak asik ya. Begitu juga nih, Durabayo-nya juga dipakai untuk bagian kacanya HP-nya merek Sharp ya. Ini memenangkan kompetisi bioplastik Eropa juga tahun 2015. Selanjutnya, bioplastik dipakai untuk kemasan kosmetik ya, kemudian untuk bermacam-macam produk ya, termasuk kemasan makanan, minuman ya. Ini saya Tetra Pak ya, silakan nanti dibaca sendiri. Selanjutnya, yang kedua selain bioplastik yang bio-based material adalah biopulping. Pulp itu adalah bubur kayu untuk membuat kertas, tapi kayunya dibikin empuk, yaitu dikurangin ligninnya. Biasanya pakai bahan-bahan kimia. Kalau biopulping, untuk mengurangi lignin atau disebut delignifikasi, mereka menggunakan enzim dari fungi, terutama Phanerochaete chrysosporum, white throat fungi ya, jamur pelapuk putih ya. Jadi ini wood chip atau potongan-potongan kayu diinokulasi dengan fungi tadi yang funginya dikasih nutrisinya berupa cairan limbah ya. Di sini corn staphylococcus yang biasa dari cairan limbah dari produksi tepung jagung misalnya ya. Kemudian difermentasikan sehingga nanti keluarannya adalah softened wood chips. Jadi udah lembek artinya ya, udah renyah gitu ya kayunya ya. Bisa juga menggunakan enzimnya. Jadi enzimnya dimurnikan, dipakai enzimnya aja, bukan ditumbuhkan funginya. Atau mungkin biobase-nya bisa dari jerami ya, pulp-nya dipakai jerami atau gabungannya ya. Prosesnya juga tentu tidak terlepas dari proses fisika dan kimia juga ya.
ya, ada thermal, enzim, ya, dan fermentasi juga ada, ya. Dan yang ketiga dari bio-based material adalah bio-based chemicals. Di sini saya bahas yang aseton, butanol, etanol atau ABE. Ini terkenal banget nih, 3 serangkai produk yang dihasilkan oleh Clostridium acetobutyllicum, bakteri anaerobik. Ya, pada awalnya kan dikenal pada awal abad ke-20, ya, selama perang dunia pertama, melalui fermentasi konvensional atau tradisional, ya. Bakteri ini sebenarnya dia bisa ada fase fermentasi asam, ada fase fermentasi yang menghasilkan ABE tadi, ya. Nah, gimana caranya untuk menumbuhkan mereka? Bukan ke fermentasi asam, tetapi ke fermentasi yang ini. Kalau yang tengah ini kan jalur fermentasi sentral, ya. Ingat ada glikolisis, ada siklus asam trikarboksilat, ya. Nah, itu bisa mengarah ke fermentasi asam. Tapi untuk menguntungkan diarahkannya ke sini, ke fermentasi yang menghasilkan etanol, aseton, butanol, atau ABE, ya. Karena produk chemical tadi, ya, terutama nih yang bintangnya adalah diantara yang ABE tadi, yang B-nya butanol. Nih, nilai pembakaran butanol sebagai bahan bakar lebih unggul dibandingkan etanol. Etanol 80.000, N-butanol 93.000. Yang paling tinggi ibutanol, isobutanol 95.000 BTU, British Thermal Unit per galon. Ya, BTU itu setara dengan 1055 joules atau 1 kilojoules. Nah, masalahnya kalau yang tradisional tadi, toksisitas bakterinya, toksisitas produknya terhadap bakterinya tinggi. Jadi memerlukan kontrol terhadap metabolisme. Artinya, Clostridiumnya nanti lama-lama akan mati kalau produk ABE-nya makin banyak, gitu ya. Gimana caranya supaya tidak terjadi kayak gitu, ya, sehingga harus ini ada challenge-nya, tantangannya adalah organism challenge, tolerance, ya. Jadi dibuatlah toleransi organismenya tinggi. Kemudian konsentrasi produknya rendah, sehingga panennya juga rendah. Nah, dibikinlah nih overekspresi butanol dan supresi atau penekanan jalur yang lain, seperti yang tadi fermentasi asamnya tuh kalau bisa nggak terjadi, kalau bisa terjadinya ya proses yang fermentasi yang chemical ABE tadi, ya, itu tantangannya. Dan ternyata itu sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya. Nih, perusahaan-perusahaan besar dunia, mulai dari DuPont, itu kan Perancis, bergabung dengan British Petroleum UK. Nah, mereka sudah mengkombinasikan Clostridium dengan E. coli. Jadi ini merupakan organisme GMO juga, ya. GMO tahu kan, ya? Halo? Ya, Ibu. Oke, genetically modified organism, ya. Organisme yang direkayasa secara genetika, ya. Nah, ini produknya isobutanol yang tadi 95.000 BTU per galon, ya, menguntungkan banget. Nah, kalau yang Green Biologics UK, ya, N-butanol, ya. Dan seterusnya, ini itu udah perusahaan-perusahaan besar, ya, termasuk Cina, ya. Indonesia sebagai konsumen. Ini kalau bisa kalian lah, ya. Nih, prediksi produksinya meningkat nih, ya, yang next generation. Kalau yang tradisional nih udah berakhir nih tahun 1950-an karena dianggap tidak menguntungkan tadi, ya, produksinya rendah, toleransi organismenya terhadap produknya rendah, gitu ya. Yang petrobutanol ini juga menurun karena tadi minyak bumi kan makin habis, ya. Nah, yang menjanjikan sekarang tuh adalah biobutanol.
next generation, bukan yang tradisional ya. Dan ini diprediksi meningkat terus. Ini forecast-nya dari British Petroleum ya. Nah, dia bilang nih, CEO-nya bilang, our goal is to build a supply chain from lignocellulose to buthanol. Nah, apa tuh yang bisa kita tangkap? Lignocellulose. Feedstock-nya, bahan bakunya. Ini adanya di mana? Di negara kita melimpah ya. Kita sebagai negara tropis tuh harus bersyukur sama Allah tuh dikasih sumber daya renewable resource yang sangat melimpah. Tinggal kita dibenahi aja tuh para pejabat pimpinan kita supaya nggak korup. Ya kan, sebenarnya anugerah Allah tuh terhadap Indonesia tuh sangat besar. Ya kan, kalau negara-negara Arab, negara-negara Amerika, mereka dikasih cadangan minyak yang besar. Indonesia juga sih, walaupun kualitasnya tidak setinggi negara-negara Arab yang heavy oil ya. Kalau kita kebanyakan mungkin heavy oilnya diekspor, yang light oilnya dipakai sendiri. Terus kemudian kita beli lagi produk penyulingan dari mereka. Nah, itu sangat, ya itulah kasihannya Indonesia ya, rakyatnya maksudnya. Nah, kalau kita punya sumber daya yang kayak gini, ini harusnya dikembangkan ya. Nanti tuh kalian mungkin siapa, Suherman, Raka, Rivaldi, siapalah kalian tuh kalau jadi pejabat, ingat apa? Amanah ya, ingat rakyat ya. Nah, itu udah saja. Nah, yang berikutnya biobase lainnya yang lumayan relatif terbaru ini. Edible water, jadi bisa menggantikan air mineral dalam kemasan plastik. Ya, ini walaupun ini prototipenya di pameran tahun 2013, saya nggak tahu nih sekarang nih apakah sudah dijual di negara-negara Eropa atau gimana. Ya, jadi ini kayak semacam agar-agar gitu ya pembungkusnya, bisa langsung kalau kita haus makan deh, minum deh sekalian makan. Dan tapi nggak tahu ini pembungkusnya ini dari apa ya, semoga bukan plastik lagi ya. Dan yang terakhir saya berikan contoh adalah pencegahan penggunaan plastik sebagai alat-alat makan. Yang saya prihatinkan tuh penggunaan polistiren ya, sangat ekstensif banget ya. Kalau jalan tuh pagi-pagi lihat tukang bubur, dia sedia stok segunung segunung di atas motornya, di atas gerobak buburnya gitu ya, styrofoam ya. Nah, coba digantikan. Kalau kita sederhana nih ya, mungkin kita nggak nyampe tuh teknologi ABI tadi, minimal kita menghasilkan alat-alat makan nih dari cutlery bahan bio ya. Misalnya piring dari serat bambu tuh, harganya 1.188. Ya mungkin kalau diproduksi lebih banyak harganya lebih murah ya. Terus yang ini yang 2.000, piring dari pohon palem tuh, kan biodegradable tuh mereka ya, mungkin harganya bisa lebih murah kalau bisa diproduksi banyak. Kalau demandnya, keinginan kita yang mau membeli itu banyak gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa mengikuti tantangan ini, cheaper price ya. Mungkin yang serupa bentuknya kayak tadi styrofoam, ada tutupnya gitu ya, yang tahan air. Ini mengkilap gini kayaknya tahan air nih, hidrofobik kayaknya nih ya. Dan harganya lebih murah gitu ya. Itu contoh aja. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Itu saja ya dari saya, mudah-mudahan menginspirasi kalian ya. Jadi nanti kalian kalau lulus jadi sarjana biologi, jangan cuma berpikir mau jadi karyawan atau PNS atau bawahan gitu ya. Coba bikin kreatif produk-produk biologi yang komersial ya.
mulai dari yang sederhana, tapi kalian mungkin bisa menguasai mulai dari proses bahan baku feedstocknya, kemudian pemasarannya, ya skala besar sampai diekspor dan seterusnya ya. Itu bisa menguntungkan ya, bisa mungkin menghidupi keluarga, bahkan jihad gitu ya, karena kalian tuh bisa membersihkan lingkungan, mencegah kontaminasi lingkungan dengan dari bahan-bahan yang berbahaya. Itu aja ya. Ini waktunya maaf sudah lewat. Kita akhiri saja ya. Kita akhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin.